Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat Advent bagi kita semuanya. Advent yang pertama ini mengajak kita menyambut kedatangan Kristus dalam kekudusan. Beradvent berarti mengarahkan hati dan iman kita kepada masa depan akan kedatangan Kristus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Membuka hati kita selebar-lebarnya untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Tidak hanya mempersiapkan pernak-pernik Natal, perayaan-perayaan yang meriah saja, tetapi bagaimana hati kita ini bersukacita bahwa Tuhan pasti datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam Roma 13 ayat 11-14, kita diingatkan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Menyambut kedatangan Kristus dalam kekudusan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa saat inilah waktunya. Setiap waktu kita disadarkan bahwa saat inilah waktunya. Kita tidak tahu dan kita tidak perlu berusaha untuk memprediksi tanggal, hari, bulan kedatangan Tuhan. Yang paling diingatkan kepada kita adalah inilah waktunya. Berarti kita diingatkan supaya siap sedia kapanpun waktu Tuhan itu datang. Yang kedua, bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita. Orang yang menyambut kedatangan Kristus harus hidup di dalam terang. Seperti anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Hidup baru di dalam Tuhan senantiasa memperbaharui diri, hidup di dalam pertobatan. Dan kita di dalam menyambut kedatangan Kristus ini juga, hiduplah di dalam kesopanan. Jauhkan percabulan, jauhkan berhala, jauhkan perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah perlengkapan senjata rohani di dalam Kristus. Maka yang dilakukan orang yang menantikan kedatangan Kristus bukan pasif, bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi terus mempersiapkan diri di dalam kesabaran, di dalam doa, di dalam iman. Ada satu film yang sangat sederhana sekali. Digambarkan dalam film tersebut, ada beberapa pasien di ruang tunggu untuk menantikan gilirannya berkonsultasi dengan dokter. Lalu di sana diperlihatkan ada pasien yang mulai dia sampai ke ruang itu, dia selalu batuk-batuk, selalu mengeluh. Kemudian ada yang sibuk, telepon sana, menelepon ini, berjalan ke sana, mondar-mandir. Ada yang marah-marah karena dia merasa bahwa dia sudah mendaftar terlebih dahulu dan dia harus didahulukan. Tetapi karena dia tidak didahulukan, dia menjadi marah-marah. Tetapi ada seorang perempuan gadis yang bernama Hana. Dia hanya duduk tenang, menantikan gilirannya. Walaupun di antara pasien itu, dia memiliki sakit yang sangat parah karena virus yang mematikan
ada di dalam tubuhnya. Tetapi dia tenang menantikan gilirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, respon kita, reaksi kita akan kedatangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ini, kira-kira gambarannya seperti itu. Ada yang pekerjaannya setiap hari mengeluh dan mengeluh. Yang ada dalam dirinya yang dia ucapkan adalah keluhan. Sakit kepalanya, tidak punya uang, suaminya begini, anaknya begini, temannya begini. Tiada hari tanpa keluhan. Ada orang yang sibuk ke sana ke sini. Yang penting sibuk. Dia tidak memberikan waktunya lagi untuk bersekutu dengan Tuhan karena begitu sibuknya. Tak ada ruang lagi untuk bersama-sama dengan keluarga untuk berdoa, beribadah. Yang penting sibuk. Lalu ada yang sikapnya marah-marah. Tiada hari tanpa marah. Apapun yang dia lakukan harus dengan kemarahan. Berbicara dengan anak marah. Berbicara dengan suami juga marah. Di tengah jalan marah. Namun ada memang orang-orang di dalam perjalanan hidupnya ini, sekalipun berat tantangannya, dia menjalaninya dengan tenang. Dengan berserah kepada Tuhan. Dia meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berapa lama pun dia diperbolehkan hidup di dunia ini, dia jalani dengan tenang, dengan iman. Sambil mengarahkan masa depannya, pengharapannya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertainya. Inilah yang akan mengingatkan kita di Advent yang pertama ini. Marilah kita jalani masa-masa hidup kita dengan tetap tenang di dalam Tuhan. Dengan tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Jagalah kekudusan, hiduplah dalam kesopanan. Jauhkanlah iri, perselisihan, jauhkanlah percabulan. Tetapi mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Selamat beradvent, persiapkan hati di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami dalam masa Advent yang pertama ini, pada minggu-minggu ini, supaya mengarahkan hati dan iman kami kepada masa depan yang penuh pengharapan di dalam kedatangan Kristus kembali, dengan menjaga kekudusan kami. Penantian kami akan kedatangan Tuhan tidak menjadikan kami menjadi orang yang fasik, yang tidak berbuat apa-apa, tetapi kami dapat menjadi berkat, menjaga perilaku kami seturut kehendak Tuhan. Kuatkanlah kami semua Tuhan, agar hidup kami dipenuhi dengan kasih satu dengan yang lain, menjaga kesopanan kami, dan juga menjauhkan kami dari iri hati dan perselisihan. Tetap di dalam iman kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Amin.